Ketika Tuhan menangis untuk kita. Lukas 19:41-42. Pernahkah kamu merasa sangat peduli pada seseorang, tapi mereka justru menolakmu? Tahukah kamu, Yesus pun pernah merasakan itu. Ia bahkan menangis karenanya. Halo sahabat terkasih, selamat datang kembali di channel Winantoming. Di sini, kita menggali kebenaran firman Tuhan yang menguatkan, meneguhkan, dan membangkitkan harapan baru dalam hidup kita. Hari ini kita akan menyelami momen langka, ketika Tuhan Yesus menangis. Apa yang membuat Tuhan kita menangis? Dan bagaimana perasaan itu menyentuh hidup kita hari ini? Ketika Tuhan menangis untuk kita. Lukas 19:41-42. Dan ketika Yesus telah dekat, dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, "Wahai, betapa baiknya kalau pada hari ini juga engkau mengerti, apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi dari matamu." Yesus menangis, bukan karena lemah, tapi karena cinta. Yesus sedang menuju Yerusalem. Di tengah sorak-sorai orang banyak, ia justru menangis saat melihat kota itu. Mengapa? Karena ia tahu bahwa Yerusalem, simbol umat Tuhan, tidak mengenali waktunya Tuhan datang. Mereka sibuk dengan ritual, sibuk dengan ambisi, sibuk dengan kehidupan, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Dan hal yang menyedihkan adalah, Yesus tahu akhir dari semua itu, kehancuran. Tapi sebelum itu terjadi, Yesus tidak marah. Ia menangis. Air mata Tuhan, bukan karena kelemahan, tapi karena kasih-Nya begitu dalam. Kasih yang menolak untuk memaksa, tapi tetap peduli walau ditolak. Apakah kita masih membuat Tuhan menangis hari ini? Yesus tidak hanya menangis untuk Yerusalem. Dia menangis juga ketika kita, orang yang dikasihinya, memilih jalan sendiri. Ketika kita tahu kebenaran, tapi memilih mengabaikannya. Ketika kita tahu kasih Tuhan, tapi tidak merespon. Tuhan Yesus masih punya hati yang peduli. Ia melihat luka yang kita sembunyikan. Ia tahu kekerasan hati kita, tapi ia tetap menangis, dan berharap kita kembali. Bayangkan, seorang ayah yang melihat anaknya memilih jalan buruk. Sang ayah tidak memukul, tidak memaksa, tapi ia menangis. Bukan karena tidak mampu menghentikan, tapi karena ia ingin anaknya menyadari sendiri, bahwa ada kasih yang menunggu di rumah. Begitu juga Yesus. Ia menangis bukan karena lemah, tapi karena kasih-Nya lebih kuat dari penolakan kita. Sahabat, jika selama ini hatimu menjauh, jika hidupmu sibuk tapi kosong, Yesus tidak menjauh, Ia menunggu, bahkan menangis untukmu. Mari kita datang kembali kepadanya hari ini. Dia tidak marah, Dia rindu, Dia ingin memberimu damai sejahtera. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ampunilah kami yang sering sibuk dengan diri sendiri dan melupakan-Mu. Terima kasih karena Engkau tidak menyerah atas kami. Bahkan saat kami menjauh,
Engkau tetap menangis dan mengasihi. Lembutkan hati kami hari ini, agar kami bisa kembali pada kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Kalau renungan ini menyentuh hatimu, bantu sebarkan kasih Tuhan dengan like, bagikan ke teman dan keluarga. Dan klik subscribe, karena masih banyak renungan yang akan menguatkanmu setiap hari. Sampai jumpa besok. Tuhan Yesus memberkati.